Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Negeri 177 Jakarta. Selamat bertemu kembali dengan Pak Andri. Dalam kali ini Pak Andri akan membahas materi mengenai analisis data, yaitu masih kita mendalami program Microsoft Excel. Dalam kali ini Pak Andri akan membahas materi VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya. Jadi bagaimana cara pengerjaannya dan bagaimana kita memahami VLOOKUP dan HLOOKUP ini, mari sama-sama kita simak. Nah, pertama kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Nah, ini Pak Andri sudah menyediakan contoh dari VLOOKUP yang nantinya akan kita isi tabel yang ada di sini. Nah, ini tabel utama yang namanya ada mapel, ada bidang, dan ini ada tabel bantu di sini ya, Nak. Tabel bantu ya. Di sini berisi kelas, mapel, bidang. Nah, VLOOKUP ini kepanjangan dari vertical lookup. Artinya kita nanti mengambil data dari tabel ya secara vertikal gitu ya. Vertikal karena namanya juga vertical lookup, artinya kita mengambil tabel tersebut, data tersebut dari atas ke bawah seperti itu ya, secara agak lurus. Nah, sekarang bagaimana cara pengerjaannya begitu. Nah, di sini kita lihat dulu soalnya, Nak, ya. Silakan isi mapel dan bidang yang diujikan pada OSN berdasarkan kelas. Nah, kata-kata berdasarkan kelas ini, Nak, nih, kelas ini berdasarkan kelas ini yang menjadikan kata kuncinya. Ya, kata kuncinya. Ya, di mana kata kuncinya? Nah, di sini letak kelas, Nak. Ya, ini letak kelas. Nah, di sini nanti akan menjadikan sel kunci yang nanti akan membaca tabel ini, ya seperti itu. Nah, untuk itu bagaimana struktur rumusnya? Seperti ini, ya. Sama dengan VLOOKUP, ya. Ini kita harus wajib menggunakan sama dengan ya, Nak. VLOOKUP buka kurung lookup value, nah koma. Nah, ini koma sebenarnya di komputer kalian bisa menggunakan titik koma juga gitu ya. Tapi kalau di komputernya Pak Andri di sini menggunakan titik koma seperti itu. Nah, tabel array ini tabel yang nantinya akan kita jadikan acuan untuk mengambil datanya agar data tersebut bisa terfilter sesuai dengan kriterianya. Ya, di sini mapel, nanti kita cari data di sini mapel apa saja yang sesuai dengan kriterianya. Di sini juga mencari bidang. Nah, ini ada tabel bantunya juga data apa nanti sesuai dengan bidangnya seperti itu. Tentunya sesuai dengan kata kuncinya nah ya. Kata kuncinya di sini gitu. Terus yang ketiga di sini call index number. Nah, seumpama kalau di sini mapel apa nih kolom keberapa ya dari tabel bantu ini untuk mata pelajaran. Di sini ada 1, ada 2, ada 3 ya. Ada 3 kolom ya, Nak. Di sini 3 kolom. Ini Pak Andri sudah berikan tandanya. Kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Kolom mapel berarti masuk ke kolom 2. Kalau bidang masuk ke kolom 3. Nah, seperti itu. Nah, kemudian rank look-nya, ini rank lookup-nya nih kita beri false ya, memberi false atau 0 gitu. Jadi ibaratnya dia untuk mengembalikan nilai gitu ya, value atau false gitu. Nah, di sini mapel baru kita isi nih. Ya, bagaimana cara mengisinya? Sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, sel acuannya berapa, Nak? Nih, sel acuannya di sini. Ya, di tabel utama, Nak, ya. H7 ya, di H7. Titik koma. Baru kita sorot tabelnya, Nak, di sini. Kita sorot tabelnya sesuai dengan ranknya gitu ya, Nak ya. Sesuai dengan ranknya gitu. Oke, setelah itu kita beri tanda dolar gitu ya, Nak, untuk memberikan sel bakunya, sel tetapannya. FN F4 gitu. Selesai. Setelah itu kolomnya, kolom berapa?
Karena yang dicari mapel, maka yang dicari mapel itu kolom kedua. Berarti sini berarti Anda berikan kolom kedua ya, Nak ya. Jadi angka 2 sisipkan di sini karena kita membutuhkan adalah mapel. Nah, di tabel bantu ini mapel di kolom kedua, makanya terus 2 di sini. Baru setelah itu kita kasih false atau 0. Gitu ya. Selesai. Oke, kita oke. Itu. Baru kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu, Nak. Ya, sudah muncul isinya. Ini sudah sesuai dengan tabel bantunya. Kalau di sini mapel ini kelas 7 maka IPA. Nah, ini juga sama, Nah, lihat di sini. Kelas 7 IPA, kelas 8 matematika. Kita cek kelas 8 matematika, apakah matematika? Nah, iya. Kelas 9 informatika, apakah kelas 9 informatika? Nah, iya di sini sesuai. Jadi match ya, Nak. Nah, jadi sesuai dengan tabel bantunya. Yang kedua, menggunakan kita isi yang kolom bidang. Ya, kolom bidang. Sama seperti tadi, Nak, kita mencari di kolom mapel sama dengan VLOOKUP, buka kurung, ya. Kita cari sel acuannya berapa, sama seperti tadi, H7, karena yang dicari selnya adalah kelas, ya berdasarkan kelas. Maka dia sel H7. Titik koma. Nah, kita blok lagi, Nah, di sini, Nah. Ya, tabel bantunya nih. Kita blok kerennya dari B6 sampai dengan D9. Gitu ya. Baru kita FNF. Kalau kalian menggunakan PC Nah, atau komputer desktop, cukup tekan tombol F4 saja keyboardnya. Kalau ini saya menggunakan laptop, maka Pak Andri menggunakan tombol Fn plus F4. Titik koma. Kolom berapa? Ya, bidang itu kolom berapa pada tabel bantu? Ini kolom 3. Ya, di sini kolom 3, Nah. Ya, di sini kolom 3. Terakhir kita kasih false atau 0. Oke. Nah, sesuai, Nah. Kita tarik lagi ke bawah rumusnya. Oke. Nah, kita cek sesuai dengan tabel bantu atau tidak. Kelas 7 bidangnya penelitian. Nah, ini sesuai, Nah, 7 penelitian. Kelas 8 terapan. Kelas 8 terapan. Kelas 9 robotik. Kelas 9 robotik. Oke. Jadi match ya, Nah. Jadi seperti itu untuk pengerjaan rumus VLOOKUP. Mungkin bisa kalian catat atau kalian simak bentuk rumusnya seperti ini, Nah. Ini VLOOKUP ya. Strukturnya seperti ini. Jadi sama dengan VLOOKUP, sel acuan, kemudian rank ya, rank arraynya, ya kolom arraynya ya. Terus yang kedua kolom, indeks kolomnya, kolom berapa yang akan dijadikan acuan. Karena kita mapel, yang dicari mapel, maka di sini kolom kedua, maka di sini kolom kedua. Baru terakhir diisi false gitu. Oke, Nah, selanjutnya kita lookup ya. Di sini saya sudah siapkan tabelnya juga. Nah, perbedaannya vertical lookup dan lookup adalah horizontal lookup. Artinya kita mencari datanya nanti dengan cara menyamping gitu ya, samping gitu. Nah, kalau yang vertikal kan dari atas ke bawah gitu ya. Kalau ini menyamping ya, menyamping gitu. Nah, jadi sini kita kasih dulu nih acuannya nih, kolomnya baris 1, baris kedua dan baris ketiga di sini. Agar kalian tidak bingung. Kita pertebal. Oke, kita kasih warna merah deh. Oke. Nah, di sini, Nah, lookup itu mencari dengan cara menyamping gitu ya. Baris, kalau tadi kan kolom gitu ya. Sekarang baris gitu ya. Nah, di sini sama seperti tadi kasusnya mencari mata pelajaran dan bidang. Nah, bagaimana cara penulisan rumusnya? Tapi kita lihat dulu soalnya seperti apa gitu ya. Ini soalnya, Nah, silakan isi mapel dan bidang yang diujikan pada OSN berdasarkan kelas mereka menggunakan tabel. Nah, lagi-lagi berdasarkan kelas, berarti kelas menjadi acuan, Nah, ya. Kelas menjadikan acuan. Nah, di sini Pantri pertebal. Ya, kalian nggak bingung atau pada kasih tanda merah. Berdasarkan kelas. Berarti berdasarkan kelas ini ya, Nah. Nih Pantri beri tanda warna biru deh. Atau warna hijau ya. Tadi kan warna biru, kalau warna hijau. Nih anak, ini menjadi sel acuan di sini kelas, yaitu tabel utamanya. Nanti untuk mencari di tabel bantu ini.
Nah, sekarang bagaimana cara pengerjaan rumusnya? Nah, seperti ini. Sama dengan lookup, selalu diawali dengan sama dengan, karena di rumus Excel itu selalu diawali dengan tanda sama dengan. Kalau tidak kita awali dengan tanda sama dengan, maka dia tidak akan diproses oleh Excel seperti itu. Sel acuannya sel berapa? D5 ya, pintar. Ini D5 nak, ya D5. Ya D5 nih. D5. Oke, titik koma. Baru kita sorot ya, kita ininya, rank-nya. Tabel ranknya. Nih, ranknya kita sorot. Apakah kita mencari kelas? Apakah kita mencari mapel? Apakah kita mencari bidang? Seperti itu. Nah, setelah itu kita pilih. Setelah kita ranknya, nah tadi di sini kita tabel array ya, ranknya nih. Kemudian kita Fn F4 seperti biasa. Setelah kita blok sedangkan tabelnya di sini, seluruh tabel kita blok. Kemudian kita kasih Fn F4 atau tanda dolar seperti itu. Kemudian yang dicari apa nih? Indeks kolomnya mapel. Mapel baris keberapa nak? Apakah yang ke-1, kedua, atau ketiga? Coba. Kedua. Oke, kedua. Benar. Nah, setelah itu kita beri false. Gitu. Kita enter. Nah, kita tarik rumusnya nak. Nah, seperti itu. Nah, ini coba kita cocokkan. Kelas 7 benar nggak mapelnya IPA? Iya, benar ya. Kelas 8 benar nggak mapelnya matematika? Benar ya, nak. Kelas 9 benar nggak informatika? Informatika. Benar ya. Oke, berarti match ya. Datanya sesuai dengan filter gitu yang kita inginkan gitu. Nah, sekarang yang mencari bidang sama seperti tadi, nak. Sama dengan lookup buka kurung. Berapa sel acuannya? Ya, sama kayak tadi ya, nak. D5. Oke, D5. Kemudian kita blok lagi, nak, di sini. Ya, array-nya. Ya, tabel array-nya kita blok lagi. Fn F4. Setelah itu berapa kolomnya? Indeks barisnya? Apakah ke-1? Apakah kedua? Apakah ketiga? Karena dicari bidang, maka dia di baris ke-3 ya, pintar. 3. Oke. Kita file. Kita enter. Oke. Nanti kita buktikan ya, nak. Sehingga ya, ini datanya sudah lengkap. Kita cari dari tabel bantu ini, maka kita cocokkan. Kelas 7, mapelnya IPA, bidangnya sains. Kelas 7, mapelnya IPA, bidangnya sains. Ini ya, nak. Ya, sesuai ya. Kelas 8, mapelnya matematika, bidangnya terapan. Kelas 8, mapelnya IPA, bidangnya terapan. Oke. Kelas 9, sekarang mapelnya informatika, bidangnya robotik. Informatika, bidangnya robotik. Oke, sesuai ya, nak. Jadi seperti itu untuk mencari VLOOKUP. Sekali lagi Pak Andri tunjukkan rumus VLOOKUP seperti ini, nak. Mungkin bisa kalian catat ya. Seperti ini, sama dengan VLOOKUP D5 ya, di sebagai sel acuannya, kemudian tabel array-nya, kemudian indeks kolomnya, dan terakhir false ya. Kita beri seperti itu. Oke, sudah. Nah, itu saja, nak, pembelajaran singkat ini mengenai VLOOKUP dan lookup. Semoga kalian mengerti dan paham dan bisa dipraktekkan di lab komputer atau di laptop kalian di rumah gitu ya, nak, atau bisa juga di handphone kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, rajin belajar. Semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.